Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur saat ini karena Tuhan akan menyapa kami dengan sabda-Mu. Siapkan hati kami, layakkan kami, dan urapi kami dengan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh menjadi dasar pegangan dalam hidup kami untuk bermakna dan berharga di mata Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini didasarkan dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-24 sampai 32. Tentang 3 macam orang. 3 macam orang ini adalah orang yang mengaku beriman kepada Tuhan. Dan 3-tiganya juga beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dan 3-tiganya mengaku menjadi hamba Tuhan. Yang pertama adalah yang bernama Semanya. Semanya menunjukkan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, tetapi palsu. Karena dia memalsukan Tuhan. Dia merasa diutus oleh Tuhan, menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan dia mempengaruhi semua orang dengan caranya dan meyakinkan semua orang bahwa apa yang disampaikan adalah dari Tuhan. Yang kedua adalah Sefanya. Sefanya itu adalah imam kepala bait suci. Dia menunjukkan hidup sebagai orang yang bersih di depan masyarakat. Safety player. Dia tidak mau menyalahi siapapun, dia tidak ceroboh, tetapi dia hidup tidak dekat dengan Tuhan. Dalam suatu peristiwa, Semanya dia sungguh menjadi seorang nabi palsu dan menyerang Nabi Yeremia. Kemudian Semanya ini secara frontal, secara terencana, secara sistematis dia mau mendiskreditkan Nabi Yeremia, nabi yang benar itu. Dengan cara dia menulis surat kepada umum, surat kepada publik, memojokkan, mengintimidasi bahwa Yeremia itu adalah nabi palsu. Dan kemudian dia mengirim surat kepada imam-imam. Dan dia juga mengirim surat kepada imam kepala yang bernama Sefanya. Dengan tujuan mau mengatakan dan menuntut supaya Nabi Yeremia yang dianggap palsu itu harus disanksi dan harus dihukum, harus kemudian dipinggirkan, dan sungguh-sungguh dia diperlakukan seperti orang gila yang dipasung. Itulah surat terbuka kepada rakyat, surat kepada imam, dan surat kepada imam besar. Saudara-saudara, sampai sedemikianlah Semanya ini
menjadi seorang umat Tuhan yang mengaku beriman, yang mengaku percaya, yang mengaku menjadi seorang nabi, tapi memalsukan Tuhan dan mengintimidasi, ingin menghancurkan hidup nabi yang benar. Sebaliknya, imam kepala Sefanya, dia menjadi orang yang kelihatannya bersih di depan masyarakat. Dia membacakan surat semuanya ini di telinga Nabi Yeremia. Sesungguhnya dia tidak mempercayai Yeremia, tidak mau mendengar suara Yeremia, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia menyerang Yeremia. Saudara-saudaraku yang terkasih, contoh yang ketiga adalah seorang nabi Yeremia. Dia dekat dengan Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, dia setia dan taat, tunduk kepada apa yang Tuhan minta dan Tuhan suruh, dan dia mengerjakan dengan setia apapun risikonya. Apa yang bisa kita pelajari? Hari ini zaman bisa berubah, tetapi di setiap zaman selalu ada 3 macam orang itu di sekitar bait Tuhan. Ada 3 macam orang ini dalam kehidupan umat Tuhan. Mana yang saudara akan pilih? Jikalau saudara memilih sebagai semanya, maka hukuman itu diberitakan melalui Yeremia pasal 29 tadi. Jikalau saudara menjadi Sefanya, seperti imam kepala itu, maka tidak punya arti apa-apa. Dan Tuhan juga tidak berkenan. Dia hanya menunjukkan jadi orang baik, tetapi tidak menunjukkan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan hidupnya juga tidak disukai Tuhan. Tetapi jikalau sudah menjadi Yeremia, sekalipun terpojok, sekalipun dalam kondisi yang seperti apapun, tetapi Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan memakai hidup. Pilihlah menjadi Yeremia di zaman kondisi keadaan apapun. Karena Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Hidup kita milik Dia. Dan kita suatu hari, seperti yang dikatakan di kitab Nabi Yeremia tadi, harus mempertanggungjawabkan dalam penghakiman Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berikanlah kepada kami kekuatan dan dorongan, agar dalam hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami boleh bersikap, bertindak, dan hidup lurus seperti Yeremia, yang sungguh-sungguh dalam situasi kondisi apapun, selalu menghormati, menghargai kedaulatan Tuhan, dan sungguh tunduk kepada pimpinan dan keinginan Tuhan. Bimbinglah kami Bapa, supaya suatu kali ketika penghakiman Tuhan terjadi, kami dilayakkan oleh Tuhan dan kami berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.